Ya, selamat malam. Selamat pagi, siang, malam, Mas Algot. Kami dari kelas komunikasi media baru, Komde. Di sini kami mengambil tema kampanye isu lingkungan dengan judul Langkah Kecil Memberikan Dampak Besar Menyelamatkan Bumi dengan menggaungkan hashtag Go Green or Go Home. Next slide. Sebelum kami lanjut ke presentasi, perkenalkan, kami berempat, saya Aida Putri Deni dengan NIM 20220411111. Perkenalkan, nama saya Dava dengan NIM 2022-041016. Halo, perkenalkan dengan saya Arnu Putra dengan NIM 2022-041107. Halo, perkenalkan saya Keiko Audi Larasati dengan NIM 2022-041120. Next slide. Oke, kenapa sebenarnya kita ambil kampanye dengan tema isu lingkungan ini? Karena sebenarnya isu lingkungan sudah menjadi pusat perhatian global, gitu ya, seperti polusi pada intensitasnya, contohnya di Tangerang, di Jakarta, sudah menjadi intensitas yang cukup tinggi. Lalu pada penggunaan sampah plastik yang susah sekali untuk didaur ulang dan uh, tumbuh menjadi tumpukan yang menurut kelompok kami tidak layak sebagai uh, sampah yang memang tidak bisa didaur ulang dan menjadi pencemaran juga di lingkungan sekitar. Lalu juga ada pencemaran air yang mungkin jadi tidak kondusif dan kesehatan masyarakat menjadi terganggu. Makanya kelompok kami perlu menggaungkan tindakan yang nyata untuk mengatasi masalah besar seperti tadi polusi, sampah plastik, dan pencemaran air. Karena menurut kelompok kami, dengan judul yang kami ambil, langkah kecil yang kami lakukan akan berdampak besar sekali pada lingkungan sekitar. Lalu juga potensi besar yang kami lakukan terhadap kampanye kami ini dilakukan di platform Instagram, di mana platform Instagram ini bisa menginspirasi perubahan kepada generasi-generasi seperti generasi milenial, Z, ataupun semua kalangan masyarakat untuk menggaungkan hashtag Go Green or Go Home. Karena punya potensi besar, makanya kampanye kami ini mengharapkan sekali adanya kesadaran atau awareness yang lebih terhadap masyarakat untuk bisa berkontribusi lebih dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup sekitar. Makanya melalui kampanye ini kami juga berharap bisa dapat melakukan edukasi, inspirasi, dan yang pasti aksi nyata untuk lingkungan dan planet kita. Di sini kami juga berharap kepada masyarakat, kalangan generasi Z ataupun milenial yang punya dampak besar terhadap perubahan untuk bisa mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat menuju gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Maka isi presentasi kami di sini akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana sih tujuan kampanye kami, strategi kami, dan juga aktivitas kampanye kami untuk menggaungkan hashtag Go Green or Go Home ini. Nah, isi tersebut bisa dijelaskan oleh saya selanjutnya. Next slide. Ya, tujuan kami di kampanye lingkungan Go Green or Go Home ini adalah yang pertama meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Yang kedua ada mengedukasi dengan memberikan informasi tentang masalah lingkungan. Dan yang ketiga ini tindakan nyata
kita dengan menggaungkan Go Green or Go Home. Nanti ada di content plan yang dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, logo kampanye kami adalah logo yang melambangkan rumah, bumi, juga tangan yang memangku keduanya. Di sini rumah diartikan sebagai kami adalah wadah untuk kampanye, dan tangan yang memangku rumah tadi adalah tangan kita sendirilah yang bisa merubah perbuatan atau lingkungan tersebut. Selanjutnya, Oke, di sini ada target audience. Yang pertama itu ada semua kalangan masyarakat. Namun fokus utamanya pada kampanye kita ini untuk generasi Z dan generasi milenial. Karena memiliki kepedulian tinggi terhadap isu lingkungan serta masyarakat yang tinggal di perkotaan, yang dimana polusi itu sering kali menjadi masalah besar di kota-kota besar. Nah, jadi kami itu sebelum merich audience, kami yang pertama itu konten menarik yang tetap relevan bagi target audience. Yang kedua itu interaksi aktif dengan audiens melalui polling, tanya jawab, dan hadiah menarik untuk meningkatkan keterlibatan mereka. Yang keempat itu, yang ketiga itu kolaborasi dengan komunitas dan aktivis peduli lingkungan. Yang terakhir itu kita dapat memanfaatkan fitur Instagram seperti penggunaan tagar dan fitur lainnya untuk meningkatkan jangkauan konten. Oke, boleh di next. Oke, di sini itu ada strategi dan aktivitas. Yang pertama itu ada strategi kampanye kita. Yang pertama, kita reach out audience dengan meningkatkan awareness terhadap isu lingkungan. Yang kedua itu kita mengajak para audiens melalui konten persuasif untuk melakukan tindakan nyata seperti pengurangan sampah dan penggunaan transportasi umum. Yang ketiga itu memberikan informasi semenarik mungkin pada postingan kita seperti ide kreatif, daur ulang sampah, yang nantinya lebih bermanfaat untuk sekitar. Nah, selanjutnya itu ada content plan dan taktik. Di sini kita sudah membuat infografis tentang isu lingkungan. Yang kedua itu konten interaktif seperti video day in my life, kuis dan tanya jawab. Yang terakhir itu kita bisa sharing session bersama komunitas yang telah mengadopsi gaya hidup ramah lingkungan. Oke, boleh di next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai content plan dari akun Instagram kami. Oke. Jadi content plan tersebut seperti yang sudah Wisnu jelaskan akan dijelaskan lebih detail oleh saya, di mana content plan tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu harian, mingguan, beserta bulanan. Untuk yang harian, akun Instagram kami akan melakukan sebuah postingan melalui Instagram Story mengenai fakta-fakta terkini mengenai isu lingkungan terhadap daerah yang terdampak. Lalu untuk mingguan, akun Instagram kami akan memposting konten yang relevan seperti kuis-kuis lingkungan, lalu ada sharing session, dan ada juga challenge yang mengajak audiens untuk ikut turut serta berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Dan yang terakhir, untuk konten bulanan, kami akan mengupload konten video dengan tema yang berbeda-beda, juga mengikuti tren yang sesuai dengan target audiens kami. Selanjutnya. Oke, lalu berikutnya ada akun Instagram kami. Berikut adalah akun Instagram yang sudah kami buat dan sudah ada di Instagram tersebut. Jadi akun kita bernama pollution.id dan sudah terdapat 2 postingan. Yang pertama, postingan di mana kami memperkenalkan diri kami sendiri sebagai di balik nama Go Green or Go Home.
Lalu yang kedua, kita sudah melakukan postingan mengenai fun fact polusi udara. Jadi seperti trivia post kecil-kecilan gitu. Next slide. Oke, terima kasih sudah memperhatikan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.